keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 028993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028 333 4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari sama-sama kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan siapa memuji Tuhan sama-sama katakan, amin.
ku bangkit, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, ayo umat Tuhan yang ada di rumah, katakan Yesus kemuliaan. Katakan pulihkan hidupku. Yesus kemuliaan.
Sama-sama Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan bukan. Terus mengagungkan Tuhan, menyatakan bukan hanya dari bibir kami Tuhan, terjauh dari dalam hati kami katakan hanya Engkau yang layak kuagungkan, hanya Engkau yang layak kuagungkan. Kami bersepakat bersehati bahwa hanya Engkau yang layak terus kami agungkan, kami tinggikan, sebab kuasa-Mu jauh lebih dahsyat dari apapun Tuhan. Raja yang layak kami tinggikan, Raja yang layak kami agungkan.
Kami bersorak bagi Engkau satu-satunya Tuhan atas hidup kami. Kami bersorak atas Engkau karena Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kami siap terima berkat Tuhan. Kami siap terima siraman firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami semakin kuat berdiri teguh. Karena kami tahu firman-Mu yang menguatkan kami. Kau rapi hamba-Mu berkali-kali lipat dengan kuasa. Dan saat kita menyampaikan firman-Mu ada kuasa yang tersalurkan hanya daripada-Mu Yesus. Di dalam nama-Mu Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami siap sambut firman. Mari sama-sama umat Tuhan yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Ya, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dan teruslah berbahagia ya, karena ketika kita tinggal di dalam firman-Nya, firman Tuhan katakan, janji Tuhan ingatkan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang terus berbahagia di dalam Tuhan. Ada banyak kesulitan yang harus kita hadapi, tetapi Tuhan siap menolong setiap hidup kita. Puji Tuhan, saya akan membawakan tema khotbah pada pagi hari ini, yaitu kesempatan. Apa itu kesempatan? Saudara, kesempatan adalah waktu di mana kita bisa melakukan sesuatu, ya, baik untuk diri kita, baik melakukan sesuatu untuk orang lain, ya, saudara, atau melakukan sesuatu untuk lingkungan, ya, di mana kita ada. Itulah kesempatan, dan Tuhanlah yang memberikan banyak kesempatan bagi kita. Sebab saudara, sesuai dengan pujian, ya, satu pujian mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Jadi kalau kita masih hidup, maka kita masih punya banyak kesempatan, saudara. Masih bisa melakukan segala sesuatu yang berguna, saudara, yang bermanfaat, baik bagi diri kita, baik bagi sesama kita, maupun bagi lingkungan kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhanlah pemberi kesempatan itu. Pertanyaannya, saudara, apakah setiap kesempatan yang datang dalam hidup kita, setiap kesempatan yang kita miliki, ya, yang diberikan Tuhan, kita bisa gunakan sebaik-baiknya, kita bisa gunakan dengan benar, saudara? Ada banyak orang yang hidupnya sia-sia. Ada banyak orang yang membuang-buang waktu dengan melakukan hal-hal yang berdosa, hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Ada banyak orang yang sembrono dengan waktu, saudara. Ya, ada banyak orang yang membuang kesempatan, ya, dengan hidup seenaknya. Ada contoh orang-orang, ya, tokoh dalam Alkitab, beberapa contoh, saudara. Yang pertama, saudara, kita melihat Raja Daud. Raja Daud adalah seorang yang berkenan, ya, di hadapan Tuhan. Saudara, dalam Mazmur, ya, Raja Daud katakan, Tuhan ajar aku menghitung hari-hari supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Raja Daud adalah orang yang berhati-hati, ya, yang terus menggunakan kesempatan dalam hidupnya untuk melakukan apa yang Tuhan senang, apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, Raja Daud terus, ya, berjaga-jaga dalam hidupnya untuk terus mengisi waktu hidupnya dan menggunakan setiap kesempatan dalam hidupnya dengan benar. Saudara, Raja Daud pernah gagal. Ya, dia pernah jatuh dalam perzinahan, dia pernah jatuh di dalam rencana pembunuhan yang begitu keji, saudara. Tetapi kesempatan yang ada untuk dia bertobat dan berbalik kepada Tuhan, dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Saudara, ada seorang lagi, itu Daniel. Dia menggunakan setiap kesempatan dalam hidupnya hanya untuk taat kepada Tuhan. Saudara nanti boleh buka kisah Daniel di dalam kitab Daniel. Dia menolak, saudara, untuk makan makanan santapan raja. Nikmat, saudara, oh, enak, saudara. Tapi dia tahu itu tidak memuliakan Tuhan. Pada saat, saudara, kedudukannya mulai diuji, ya, dia adalah orang yang dipercaya oleh raja. Tetapi saat itu kedudukannya diuji, saudara. Pilih mana? Masuk gua singa, ya,
atau dalam beberapa hari yang ditentukan tidak menyembah Tuhan, ya, tidak menyembah Tuhannya tapi menyembah raja. Saudara, dan dia menggunakan kesempatan ini untuk memilih untuk terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia taat, saudara. Ya, dia taat kepada Tuhan lebih daripada dia taat kepada manusia, sehingga dia ada di gua singa. Saudara, Daniel adalah orang yang bisa menggunakan kesempatan dalam hidupnya untuk melakukan segala sesuatu yang memuliakan Tuhan. Saudara, ada Raja Hizkia, seorang raja Israel. Saudara, saat itu dia sakit keras dan Tuhan katakan, sebentar lagi kau mati. Tetapi saudara, firman Tuhan datang kepadanya bahwa Tuhan akan memberikan lagi kesempatan 15 tahun dalam hidupnya. Saudara, apa yang terjadi? Kesempatan yang 15 tahun itu sia-sia. Dia menggunakannya dengan hidup seenaknya sendiri. Dalam kesombongannya, tinggi hatinya, saudara. Dia mulai ceroboh, hidupnya sembrono, saudara. Dia perlihatkan kekayaan kerajaan kepada bangsa-bangsa musuh, sehingga satu kali semuanya itu dijarah oleh para musuh. Bahkan anak cucunya menjadi tawanan. 15 tahun yang tidak ada gunanya, 15 tahun yang begitu sia-sia. Saudara, kesempatan yang tidak digunakan dengan baik. Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kita sampai dengan saat ini? Apakah kita menggunakannya dengan melakukan hal-hal yang berguna? Apakah kita melakukannya dengan hal-hal yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan, saudara? Saudara, di dalam kitab Kolose pasal 4, ya, Kolose pasal 4 ayat 2 dan 6, di sana dikatakan, saudara, bahwa biarlah kita menggunakan, ya, kesempatan, memakai setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian: di dalam hubungan, ya, dengan orang-orang yang tidak percaya, hendaklah kamu hidup, ya, bijaksana, dan biarlah engkau memakai setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Jadi saudara, kesempatan yang Tuhan berikan bagi hidup kita, bagaimana Tuhan mau mempercayakan kesempatan itu di dalam hidup kita. Mari menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, saudara, ya, yang mampu menggunakan kesempatan kita dengan benar, ya, seperti firman Tuhan, dengan sebaik-baiknya. Efesus pasal yang ke-5, saudara, Efesus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, ini adalah nasihat firman Tuhan yang datang bagi kita pagi hari ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, saudara. Pergunakan hidupmu dengan benar. Efesus pasal 5 ayat 15. Ya, hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk kita menggunakan kesempatan dengan baik, yaitu kita harus jadi orang yang arif, bukan orang bebal. Orang arif itu orang yang gimana? Orang arif itu sukanya dekat sama Tuhan. Sementara sebaliknya orang bebal itu adalah orang yang selalu inginnya jauh dari Tuhan, pengen menjauh dari Tuhan. Orang arif adalah orang yang bisa diatur, orang yang mau diproses, orang yang mau berubah dalam hidupnya. Tetapi orang bebal adalah orang yang nggak mau berubah. Bilangnya sih iya saya mau berubah, iya saya mau berubah, tapi nggak berubah-berubah. Itulah orang bebal. Saudara, hal yang pertama, ya, biarlah dalam kesempatan hidup kita menjadi orang yang arif.
Orang yang mau dekat dengan Tuhan, orang yang mau diproses, orang yang mau dibentuk, orang yang menggunakan waktu, kesempatan melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 di sana dikatakan bahwa pergunakan waktu yang ada. Di sini Rasul Paulus, saudara, ya, Rasul Paulus memakai waktu itu dengan sebutan kairos, yaitu waktu yang nggak bisa tergantikan lagi, nggak bisa ditunda lagi atau nggak bisa diulang lagi. Ya, saudara, ada dua waktu yaitu kairos dan kronos. Kalau kronos itu, saudara, kalau misalnya nih contohnya hari ini saya nggak jadi pergi ya ke mall gitu. Oh besok masih bisa. Oh minggu depan aja nih. Nah itu kronos. Tapi saudara, dalam nasihatnya kepada jemaat Efesus ini Rasul Paulus bilang, ingat baik-baik ya, pergunakan kairosmu dengan baik. Pergunakan kesempatan yang gak bisa datang 2 kali dalam hidupmu, yang gak bisa nanti tuh lewat gitu ya, gak bisa terulang lagi dalam hidupmu. Dan dalam menggunakan kesempatan itu, engkau harus melakukannya dengan bijaksana. Jadilah orang bijaksana yang bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukannya dengan benar. Ya, hal yang ketiga, saudara, nasihat yang datang bagi kita, setiap kita yang ingin dipercaya oleh Tuhan dalam menggunakan kesempatan ini. Ayat yang ke-17 Efesus pasal 5 tadi, saudara. Jangan kamu bodoh, usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakan. Ya, namanya usahakan berarti ada andil dari kita untuk kita berusaha mengerti kehendak Tuhan. Emang susah, gak gampang, saudara. Kadang kita bilang ini maksud Tuhan apa, karena kita gak ngerti apa sebenarnya yang Tuhan maksudkan. Tetapi saudara, ya, orang-orang yang tahu menggunakan kesempatan adalah orang-orang bijaksana. Ya, orang-orang yang ngerti kehendak Tuhan, orang-orang yang mau mencari kehendak Tuhan. Saudara, hal yang ketiga, untuk kita bisa menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, ya, yang menggunakan waktu kita untuk melakukan sesuatu yang berguna. Mari kita menjadi orang yang bijaksana, orang yang tahu ya melakukan hal yang benar. Ya, saudara, kita harus mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Untuk mengerti tidak lain jalannya hanya mari tekun dalam membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Ya, tekun, setia mendengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, maka kau akan mengerti sesungguhnya apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun gak gampang, tetapi saudara, orang-orang yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik untuk terus tinggal di dalam firman-Nya, maka dia akan tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Saudara, itu adalah hal-hal di mana ya kita bisa menjadi orang-orang yang disukai oleh Tuhan, yang dipercaya oleh Tuhan dalam penggunaan kesempatan. Saudara, jangan terus buang-buang waktu. Kesempatan yang ada hanya mau kerja, enggak, bukannya nggak boleh kerja, saudara. Tapi kalau kerja sehingga lupa keluarga, lupa makan, lupa jaga kesehatan, lupa segalanya, itu sudah nggak benar kan, saudara. Kesempatan yang tidak digunakan dengan benar, ya. Atau jalan-jalan terus jalan-jalan lagi, gitu, saudara ya. Main game lagi, terus apa lagi, saudara? Kesempatan itu hanya digunakan untuk hal itu. Tetapi mari pergunakan kesempatan sebab waktunya singkat. Untuk menutup khotbah saya, saudara, saya ingin kasih tahu saudara bahwa hidup ini singkat, hidup ini sementara. Kesempatan ada time limitnya, ada batasnya. Satu kali hidup kita akan berhenti dan kesempatan itu akan berakhir, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya, kalau kita menggunakan kesempatan kita hanya untuk menguntungkan diri kita, ya menyenangkan diri kita, memuaskan hawa nafsu kita semata, saudara, maka saudara, kita tahu, kita baca lebih dulu ya di dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9.
Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Ada time limitnya. Seberapa banyak kau menggunakan kesempatan dalam hidupmu, satu kali nanti hidupmu berhenti dan kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Untuk itu pesan Tuhan pada pagi hari ini, baik-baik pergunakan hidupmu, baik-baik pergunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam hidupmu. Lakukan segala sesuatu dengan hal yang berguna, yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan kau hanya memuaskan dirimu sendiri dan engkau mengabaikan ya untuk engkau menyenangkan Tuhan. Saudara, hidup ini singkat. Perumpamaan ini menggambarkan pohon ara yang tidak berbuah. Padahal pohon ara ini, saudara, itu setiap tahun musim. Jadi tiap tahun ada musimnya, saudara. Dan berbuahnya itu 2 bulan itu udah berbuah, 6 bulan udah berbuah. Nah ini pohon ara 3 tahun gak berbuah-buah. Saudara, pohon ara ini menggambarkan kehidupan kita yang tidak ditemukan buahnya oleh Tuhan. Dan pengurus kebun anggur itu ya, ketika Tuhan yang pemilik tanah itu bilang, "Ini percuma tanahku ditanam pohon ini, nggak ada gunanya, percuma, tebang." Dan pengurusnya bilang, "Beri kesempatan 1 tahun lagi." Saudara, saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Mari kita bertobat, saudara. Iya, kau yang hidupmu terus sembrono, kau yang hidupmu terus mengabaikan Tuhan, mengabaikan hal-hal yang rohani, mengabaikan hal-hal yang kekekalan. Saat ini kita bertobat, saudara. Sebelum kita ditebang oleh Tuhan, sebelum kesempatan itu diambil dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara, yang akan saya sampaikan, mari ya, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk hidupmu dipakai oleh Tuhan. Ya, jangan dipakai oleh setan, dipakai oleh kuasa kegelapan. Tapi saudara, biarlah hidupmu dipakai oleh Tuhan. Seperti Galatia katakan, jangan gunakan kesempatan itu untuk berbuat dosa. Jadi yang pertama, saudara, mari isi hidupmu, ya, pakai hidupmu menjadi alat yang berguna, alat yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, saudara, hidup yang adalah kesempatan ini pergunakan ya untuk terus mengerjakan talenta, mengerjakan karunia di dalam hidupmu. Ya, jangan padamkan karunia yang Tuhan sudah beri. Ya, perkembangkan talentamu bagi Tuhan. Dan saudara, kesempatan dalam hidup kita, ya, ketika kita masih hidup dan diberi kesempatan, mari membalas kebaikan Tuhan, mari membalas cinta Tuhan, saudara. Lakukan hal-hal yang memuliakan Bapamu di surga, yang menyenangkan Tuhan. Dan saudara, kalau kita masih hidup dan diberi kesempatan, maka bersyukurlah. Terus bersyukur, tetap bersyukur. Selalu ada kesempatan, dan kesempatan itu bersyukurlah. Ucapkanlah syukurmu. Tuhan memberkati kita, saudara. Pergunakan waktu yang ada sebelum waktu itu diambil dari hidup kita. Sesuai dengan pujian, selama aku masih kuat, selama aku masih mampu, pakai aku dan jadikan aku berkat bagi banyak orang. Tuhan dimuliakan. Amin, untuk kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk melakukan hidangan dengan Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku. Dan sebelumnya saya ingin mengajak saudara untuk berdoa untuk kedua unsur daripada benda ini, roti dan anggur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa di surga, mari Tuhan Engkau siapkan hati kami, pikiran kami,
seluruh keberadaan kami untuk kami makan sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Berkati Tuhan kedua unsur daripada benda ini ya Tuhan, anggur dan juga roti yang melambangkan darah dan tubuh Kristus Tuhan. Sucikan, kuduskan Bapa di surga. Dan kami siap untuk melakukan Tuhan daripada perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita, dan demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kanan saudara melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan yang terdapat anggur di dalamnya yang melambangkan darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan yang terdapat anggur di dalamnya melambangkan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita merenung sejenak saudara. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat kasih Tuhan, bersyukur buat anugerah, kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan untuk kami boleh dapat beribadah padamu ya Bapa di surga. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat semuanya Tuhan yang Tuhan sudah pimpin hidup kami Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan pada siang hari ini. Ku bersyukur. Syukur
Tuhan jadikan pada hari ini. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kami setiap umat-Mu yang mengasihi Engkau, Yesus. Kami tahu hidup kami tidak akan bisa mampu berjalan sendirian. Kami perlu Tuhan yang memampu kami, perlu Tuhan yang menuntun kami. Dan kami punya Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami bahwa betapa pentingnya untuk kami terus bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan sudah mengizinkan kami untuk kami bisa memuji, menyembah-Mu bersama dengan saudara seiman kami. Meskipun kami tidak bersama-sama dalam rumah, tapi hati kami menyatu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Engkau menyelidiki setiap hati kami, Yesus. Kami berdoa, bersyafaat Tuhan buat tempat ini, Yesus. Engkau Allah yang berperkara atas rumahku di tempat ini. Engkau Allah yang terus berperkara atas tempat ini, Yesus. Dan kami terus berserah, karena kami tahu bahwa Tuhan mengasihi tempat ini. Kami bersyafaat, Yesus. Kami bersatu hati buat setiap umat-Mu. Engkau Allah yang memberkati mereka. Engkau Allah yang selalu membuat mereka terus bersemangat, karena mereka tahu Tuhan yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Kami berdoa bersyafaat buat setiap umat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama-Mu, Allah yang hidup. Nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa. Dan kami percaya hanya di dalam nama-Mu ada kuasa penuh untuk menyembuhkan. Engkau Allah yang sudah menyembuhkan, piluh-piluh-Mu yang menyembuhkan, Yesus. Kami berdoa buat setiap umat-Mu yang sedang menghadapi setiap masalah. Tidak ada jalan keluar mungkin bagi setiap kami manusia, tapi saat kami terus memandang Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar bagi setiap umat. Terima kasih, Yesus. Kami bersyafaat buat setiap kota yang ada di Indonesia, Yesus. Engkau Allah yang memberkati itu. Engkau Allah yang menaungi Indonesia. Engkau Allah yang berperkara terus menerus atas kota-kota yang ada di Indonesia ini. Terlebih negara kami tercinta ini, Yesus. Engkau memberkati berlipat-lipat kali ganda. Engkau menundungi, Engkau menaungi setiap pemimpin yang ada di negeri ini, baik dari yang paling bawah sampai yang paling tertinggi, Tuhan. Engkau Allah yang berperkara atas mereka. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Kau jadikan kami sampai detik ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa meminta berkat yang berlimpah-limpah bagi gembala kami di tempat ini, Pastor Sunin Penturi serta Ibu Gembala, Yesus. Kuat kuasa-Mu ada atas hidup mereka, perkenalan-Mu ada atas hidup mereka. Engkau Allah yang selalu memberkati kehidupan mereka. Kau berkati keluarga, Kau berkati apa yang mereka lakukan di dalam nama-Mu Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap terima berkat-Mu Tuhan. Segala berkat dan rahmat yang datang kepada Allah Bapa di sorga, kasih dan karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai engkau di segala jalanmu hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Maranatha, umat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.